Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rofika Fitriyanti, kelas 3A, Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Ma'arif Nahdlatul Ulama Metro Lampung. Di sini saya akan menceritakan tentang peradaban Islam pada masa Perang Dunia Kedua, guna untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Sejarah Keberadaban Islam. Perang Dunia Kedua merupakan konflik militer global yang terjadi pada tahun 1939 sampai tahun 1945. Yang melibatkan sebagian besar negara di dunia. Sepanjang Perang Dunia Kedua, di antara umat agama yang direbutkan oleh negara-negara kolonial adalah umat Islam. Negara-negara yang terlibat dalam Perang Dunia yang memperebutkan umat Islam adalah Amerika Serikat, Uni Soviet, Inggris, Jerman, Italia, Perancis, dan Jepang. Sebagian kawasan Muslim pada waktu Perang Dunia Kedua berlangsung memang dikuasai oleh negara-negara tersebut, sehingga wajar jika umat Islam kemudian direbutkan. Negara-negara tersebut melihat Islam dan umat Islam sebagai entitas dan kekuatan yang sangat penting untuk dijadikan kawan atau partner guna menggempur rival-rival politik mereka. Saat itu, otoritas politik umat Islam tidak ada lagi yang dominan. Imperium Turki Utsmani atau Ottoman yang selama berabad-abad menjadi pemain politik utama sudah tumbang pada tahun 1918 sampai tahun 1920. Dikeroyok oleh berbagai kekuatan dari Eropa, Arab, Kurdi, dan lainnya. Jadi, nyaris umat Islam menjadi objek bacaan negara-negara non-muslim. Sejarawan David Motadel mencatat sekitar 1.500 juta umat Islam yang tinggal di kawasan Afrika Utara berada di bawah kekuasaan Inggris dan Perancis, dan lebih 20 juta umat muslim di bawah kekuasaan Uni Soviet. Jepang menguasai Asia Tenggara, khususnya Indonesia, sementara Jerman memperluas pengaruh politiknya di teritori yang banyak dihuni oleh umat Islam seperti Balkan, Afrika Utara, Crimea, Caucasus, Timur Tengah, kemudian Asia Tengah. Negara-negara adidaya itu berlomba-lomba mengambil hati umat Islam dengan mendirikan masjid, lembaga agama, madrasah, hingga mengklaim sebagai pelindung sejati. Mereka juga memperkerjakan kaum muslim di beberapa sektor. Otoritas Jerman misalnya, pada tahun 1942, mereka mendirikan sejumlah institusi muslim seperti Berlin Islamic Center Institute. Bersama propagandisnya, mereka dikelilingi Timur Tengah dan Afrika untuk menggait simpati Islam dan mengajak umat muslim bekerja sama dengan rezim fasisme memerangi musuh-musuh Italia. Inggris pada tahun 1941 juga mendirikan East London Mosque dan juga London Central Mosque. Perdana Menteri Inggris Sir Winston Churchill periode 1940 sampai 1945 dan pada periode 1950 sampai tahun 1955. Churchill sendiri pernah bertugas menjadi tentara di Afrika, di mana ia menyaksikan pemberontakan Mahdi, Sudan, hingga ia mengerti potensi bahaya imperialisme Islam bagi kolonialisme. Kepada jajaran pemerintahannya,
Churchill menyerukan untuk tidak memutus hubungan dengan kaum muslim, karena mereka menjadi komponen utama di negara-negara jajahan Inggris dan bagian dari sistem ketentaraan Great Britain, khususnya di British Indian Army. Amerika juga melakukan hal yang sama. Sejak tahun 1940-an, Departemen Pemerintahan Amerika melatih para tentaranya bagaimana bersikap baik dan berinteraksi yang benar dengan kaum muslim. Para tentara juga dibekali dengan buku panduan tentang pengetahuan dasar Islam. Kapanpun tentara Amerika tiba di kawasan muslim, maka berbagai kebijakan politik dan propaganda perang selalu menjadikan Islam sebagai pertimbangan utama. Di Timur Tengah dan Afrika Utara, selebaran-selebaran propaganda itu ditulis dalam bahasa Arab dengan mengutip ayat Al-Quran, hadis, dan idiom-idiom keislaman tentang kewajiban jihad bagi muslim untuk membela negeri dan memerangi musuh Islam. Yang menarik adalah Uni Soviet. Meskipun negara komunis ini pernah memiliki sejarah buruk dengan umat Islam, pada Perang Dunia Kedua, Kremlin juga mengubah strategi, taktik, dan kebijakan pro-Islam. Pada tahun 1942, rezim Kremlin membentuk 4 Dewan Muslim Soviet atau Direktorat Spiritual. Soviet juga mendirikan masjid, mengorganisir konferensi muslim, membolehkan umat Islam beribadah secara terbuka, mengizinkan umat Islam melaksanakan ibadah haji yang sebelumnya dilarang. Dorongan oleh sejumlah kebaikan rezim Soviet, Mufti Soviet Abdurrahman Rusalev melakukan kampanye penggalangan umat Islam agar mereka mendukung Uni Soviet dalam melawan Nazi Jerman. Indonesia juga mengalami hal yang sama yang dilakukan oleh negara Jepang. Pada tahun 1940, Jepang juga melakukan pendekatan terhadap umat Islam. Saat itu, Jepang membentuk kelompok milisi jihad, membentuk sejumlah lembaga dan organisasi keislaman, serta mendekati ulama dan pimpinan muslim yang kecewa dengan Belanda. Jepang juga menginstruksikan para imam, ulama, khatib agar berdoa untuk memimpin Jepang dan kemenangan tentara Jepang melawan Belanda dan sekutu. Sejarah mencatat banyak umat Islam yang tak berdaya dan termakan kampanye dan propaganda negara-negara kolonial selama Perang Dunia Kedua. Kisah tentang mudahnya umat Islam dimobilisir oleh propaganda asing tersebut berakhir seiring berakhirnya Perang Dunia Kedua. Dari dulu hingga kini, umat Islam baik elit maupun massa memang sangat lemah, sehingga mudah diperdaya oleh siapa saja yang mempunyai kepentingan politik, ideologi, maupun ekonomi. Mereka mudah sekali tersulut hanya dengan kata jihad, kafir, zalim, dan dajjal, tanpa terlebih dahulu memahami sejarah, makna, dan konteks dari kata-kata tersebut. Itulah yang terjadi pada umat Islam di Afghanistan, Irak, Libya, Mesir, Suriah, Tunisia, Yaman, Sudan, dan masih banyak lagi pada Perang Dunia Kedua. Umat Islam gampang sekali diperdaya untuk berkoalisi dengan rezim-rezim non-muslim. Apapun ideologi mereka, mau itu kapitalisme, komunisme, fasisme, nazisme, dan yang lainnya, dan bertempur melawan sesama muslim. Tetapi ironisnya ada sejumlah kelompok umat Islam yang terus-menerus menyalahkan asing sebagai biang kerok kehancuran umat Islam.
tanpa mengintrospeksi diri. Padahal yang terjadi, umat Islam sendiri juga turut berkontribusi menghancurkan diri mereka sendiri lantaran dengan mudahnya dipecah belah, diadu domba, diprovokasi, dan dipropagandai oleh berbagai kekuatan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam tubuh umat Islam itu sendiri. Selama umat Islam masih lugu, maka selama itu pula mereka takkan mampu bangkit dari keterpurukan. Itu tadi peradaban Islam pada masa Perang Dunia Kedua yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.